Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah tujuan dan manfaat kegiatan registrasi sosial ekonomi. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Bapak Sigit Purnomo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih Bapak. Nah langsung saja nih Bapak, dari Badan Pusat Statistik Tabalong ini kan mempunyai program registrasi sosial ekonomi atau disebut Reksosek ya Pak ya. Nah bisa tolong dijelaskan apa itu kegiatan Reksosek ini nih Pak? Baik. Registrasi sosial ekonomi atau yang kita kenal Reksosek adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan dari penduduk. Data di dalam sistem ini akan terhubung dengan data di kementerian lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah di tingkat desa dan kelurahan. Nah, Bapak sudah sejak kapan nih kegiatan registrasi sosial ekonomi ini dilaksanakan? Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun ini. Jadi pada tahun ini Badan Pusat Statistik diberi amanah oleh Bapak Presiden RI melalui arahan pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 September tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan Reksosek ini. Pendataan awal Reksosek ini sedang berlangsung sekarang, dimulai pada tanggal 15 Oktober kemarin hingga nanti 14 November tahun 2022. 1 bulan waktunya ya Bapak iya, ya? Betul, 1 untuk bulan. Pendataan nih. Nah, apa sih Pak latar belakang perlunya dibangun atau dibuat program Reksosek ini nih Pak? Baik, latar belakang Reksosek ini adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau kita kenal dengan satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data tunggal dapat digunakan untuk penanganan korban bencana, wabah, atau perubahan iklim secara cepat. Pandemi COVID-19 adalah contoh konkret perlunya data penduduk tunggal ini. Data kependudukan yang tidak lengkap dan berbeda-beda versinya menjadi penghambat penyaluran bantuan secara tepat kepada masyarakat yang terdampak. Misalnya data tentang jumlah penduduk yang bekerja di sektor UMKM, atau penduduk yang bekerja di sektor informal, atau data jumlah pekerja yang diberhentikan atau di PHK. Jadi kesimpang siuran data ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyaluran bantuan. Jadi lebih efisien dan membantu pemerintah untuk melakukan program-programnya ya Pak ya? Semoga data ini bisa membantu pemerintah untuk lebih efisien dalam penyaluran bantuan. Ya, nah Bapak tadi dijelaskan tujuan ya Bapak ya, ada beberapa yang sudah Bapak sebutkan. Selain yang itu nih Pak, tujuan dari kegiatan atau program dari registrasi sosial ekonomi ini apalagi nih Pak? Baik, tujuan diadakan Reksosek ini merupakan transformasi data yang nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk berdasarkan status sosial ekonominya dan kolaborasi program lintas sektor dari kementerian dan lembaga untuk perencanaan kebijakan yang lebih berpihak melalui data yang terintegrasi. Reksosek penting untuk segera dilakukan karena masih terbatasnya ya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat. Dalam program Reksosek ini nih Pak, berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Nah, apa saja nih Pak yang terlibat atau berkolaborasi dengan Reksosek ini nih Pak? Dalam kegiatan Reksosek ini, BPS berkolaborasi dengan 9 kementerian ya, kementerian dan lembaga. Nantinya data di dalam sistem ini akan terhubung dengan data pada kementerian atau lembaga di tingkat pusat hingga data pemerintah daerah di tingkat kelurahan. Kementerian di sini adalah yang pertama BPS sendiri, yang kedua Kementerian PPN Bappenas, yang ketiga Kementerian Keuangan, yang keempat Kementerian Dalam Negeri, yang kelima Kementerian Desa PDTT,
Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ketujuh, Kementerian Koordinator Bidang PMK. 8, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan tugas BPS adalah pendataan awal, yaitu menyediakan basis data dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, Bapak, apakah Reksosek ini merupakan kegiatan rutin BPS yang dilakukan setiap tahun? Tidak. Justru Reksosek merupakan salah satu kegiatan baru yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tabalong, dan diperkirakan pendataan ini tidak bersifat kontinu atau dilaksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi nanti ke depannya pemerintah daerah yang berkewajiban untuk melakukan updating atau pembaruan data di tiap tahunnya. Oh, gitu. Jadi tidak perlu dilakukan setiap tahun ya Bapak ya? Untuk BPS hanya menyiapkan basis datanya. Nanti ke depannya pemerintah daerah lah yang akan melakukan update. Oke. Baik pemirsa, setelah ini saya mau bertanya mengenai data-data yang diperlukan BPS Tabalong dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi. Tetapi setelah iklan berikut ini tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, melanjutkan obrolan kita tadi. Nah Pak Sigit nih, apakah kegiatan Reksosek ini dilaksanakan hanya di Kabupaten Tabalong saja? Tidak Bu. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, yang cakupannya adalah seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Adapun kegiatan pendataan ini dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober yang lalu hingga 14 November tahun 2022. Kalau dilakukan secara serentak se-Indonesia berarti membutuhkan tenaga pengambil data yang lebih banyak. Nah, berapa sih Pak jumlah petugas yang dibutuhkan oleh BPS Kabupaten Tabalong khususnya ini dalam melaksanakan program tersebut nih Pak? Secara total dibutuhkan 449 petugas yang terdiri dari 344 petugas pendataan lapangan atau PPL, 88 petugas pengawas lapangan PML, dan 17 koordinator sensus kecamatan KOSEKA. Banyak sekali ternyata ya Pak ya. Apakah petugas tersebut seluruhnya merupakan pegawai dari BPS Kabupaten Tabalong atau mungkin ada yang freelance mungkin atau dari perwakilan atau dari masyarakat gitu yang ikut terlibat? Bagaimana nih Pak? Tidak seluruhnya adalah merupakan pegawai BPS Kabupaten Tabalong. Seluruh koordinator sensus kecamatan yang sebanyak 17 tadi itu adalah pegawai BPS. Namun 432 petugas merupakan PPL dan PML merupakan mitra statistik BPS yang kita lakukan rekrut sesuai dengan prosedur yang kita buat. Gitu. Nah, siapa saja nih Pak target yang didata? Apakah seluruh warga Tabalong tanpa terkecuali tadi Bapak sebutkan? Iya, seluruh warga Tabalong tanpa terkecuali, termasuk Bapak Bupati Tabalong sudah kami datangi dan didata. Jadi seluruh warga, baik yang mereka mempunyai identitas kependudukan di Tabalong maupun mereka yang identitas kependudukannya di luar Tabalong, akan tetapi secara konsep penduduk dia tinggal di Kabupaten Tabalong, mereka adalah objek dari kegiatan kita. Nah, Bapak, untuk mendata ini BPS ini sampai ke wilayah pedalaman kah? Atau hanya di perkotaan saja nih Bapak? Iya, seluruh wilayah tanpa ada yang terlewat. Jadi kita juga akan mendatangi ya wilayah-wilayah yang aksesnya sulit ya, seperti di Desa Panaan ya, Kecamatan Bintang Ara yang aksesnya sulit, itu juga kita akan mendatangi warga Tabalong juga di sana untuk melakukan kegiatan Reksosek ini. Kami juga akan melakukan Malam Reksosek namanya, yang akan kita laksanakan di tanggal 29 Oktober nanti, yaitu pendataan warga yang tidak memiliki tempat tinggal atau tunawisma. Oh, itu juga sama ikut didata ya Bapak? Iya. Nah, biasanya nih Pak, pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan kepada masyarakat atau per kepala keluarga yang sering ditanyakan oleh BPS ini nih Pak? Ya, pertanyaan yang dicakup di dalam kegiatan Reksosek ini, di setiap keluarga dan setiap individu di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan antara lain informasi perumahan, seperti
listriknya pakai apa, memasaknya menggunakan bahan bakar apa, dan sejenisnya. Informasi sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, dan program perlindungan sosial, serta informasi keikutsertaan program kepemilikan aset dan layanan. Jadi memang dari para petugas dengan masyarakat juga harus bekerja sama dengan baik ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan dengan jujur, dengan benar dan sesungguhnya ya Bapak ya. Nah selain data dari warga nih Bapak, data apa lagi sih yang diperlukan untuk atau informasi apa saja yang terkandung dalam data Reksosek nih? Sebelum petugas melakukan pendataan warga secara door to door dari rumah ke rumah, ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh petugas melalui ketua RT. Pada tahap tersebut, ketua RT memverifikasi keberadaan keluarga yang berada di wilayahnya. Seperti itu. Jadi didata dulu ke RT-nya baru ke warganya. Betul. Oke Bapak. Nah, dan datanya sendiri Bapak ini digunakan untuk apa sih Pak? Gitu. Ya, kembali kepada tujuan yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan dasar penduduk berdasarkan status sosial ekonomi dan kolaborasi program lintas kementerian dan lembaga untuk perencanaan kebijakan yang lebih berpihak melalui data yang terintegrasi. Nah, Bapak, kalau misalkan dari pihak BPS mendatangi atau mendata, tetapi orang tersebut tidak berada di rumahnya. Nah, ini bagaimana nih solusi dari BPS? Apakah datang kembali ke rumah tersebut atau gimana nih Pak? Iya. Petugas akan melakukan kunjungan ulang ya di beberapa waktu yang berbeda. Misalnya saat pagi hari tidak ada di rumah, maka petugas akan mendatangi di sore hari atau siang hari. Ataupun bahkan sampai di malam hari. Kemudian jika pada hari kerja tidak ada di rumah, maka petugas akan mengunjungi di akhir pekan atau hari libur. Jadi petugas harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan lingkungan wilayah kerjanya untuk bisa melakukan pendataan kepada penduduk yang sulit untuk ditemui tersebut. Langkah terakhir mungkin bisa dikoordinasikan ya dengan ketua RT untuk bisa meminta kontak untuk bisa dilakukan pendataan kepada pemilik rumah tersebut, keluarga tersebut dengan janji temu via telepon tersebut. Iya, oke Bapak. Baik pemirsa, kita istirahat dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi nih pemirsa. Sebelumnya kami telah membuka pertanyaan terkait tema kita kali ini di media sosial TV Tabalong. Saya bacakan yang pertama dari Muhammad Rais. Bagaimana cara BPS menjaga dan memastikan kerahasiaan data masyarakat saat proses pendataan Reksosek ini? Silahkan Pak Sigit. Baik, jadi BPS wajib merahasiakan data yang didapatkan dari penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Itu bagi pegawai itu wajib mematuhi itu. Sedangkan untuk petugas kita melalui surat tugas mereka, di surat tugas tersebut ada klausul ya mengenai bahwa petugas harus merahasiakan data yang didapatkan dari responden. Selain itu juga BPS juga membuat surat perjanjian kerja kepada masing-masing petugas lapangan untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, dan di dalamnya ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa seluruh petugas harus wajib untuk merahasiakan data yang didapatkan dari responden. Jadi memang sudah dijamin oleh undang-undang dan juga surat perjanjian tadi. Betul. Jadi nggak usah takut untuk masyarakat dibocorkan rahasianya ya Bapak ya. Betul. Terjamin sekali ya. Nah pertanyaan kedua nih Bapak dari Kiko UF nih Pak ya. Kayak apa cara BPS memastikan jawaban dari pertanyaan dari BPS kepada warganya itu benar-benar jujur atau kada berdusta nih Pak Sigit nih? Baik, ini dari sisi respondennya ya, kejujuran dari sisi responden. Jadi kita ada dua
trik ya untuk bisa mendapatkan kejujuran daripada responden tersebut. Yang pertama, kita melakukan probing atau pendalaman terhadap suatu pertanyaan. Jadi misalnya kita menanyakan mengenai luas lantai. Terkadang responden ini menyebutkan luas lantai ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangannya seperti apa gitu. Jadi kita melakukan probing lagi, mungkin dari segi ukuran, dari panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu nanti bisa kita mendapatkan jawaban yang ya paling tidak mendekati ya, mendekati baik gitu. Yang kedua, kita melakukan konfirmasi. Konfirmasi terhadap jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Semisal di dalam kegiatan Reksosek ini kita menanyakan mengenai aset ya, kepemilikan aset, di mana ketika petugas kami menanyakan mengenai kepemilikan aset, misal kendaraan bermotor gitu, responden tidak memberikan jawaban tidak, akan tetapi di depan responden ini ada sepeda motor, maka kita melakukan konfirmasi terhadap responden tersebut bahwa sepeda motor tersebut itu milik siapa, seperti itu. Jadi itu ada dua ya Pak gitu ya, berarti lebih detail ya pertanyaannya ya. Betul. Oke nih Bapak. Baik, kita lanjutkan obrolan kita lagi nih Pak. Berbicara tentang data ya Bapak. Saat ini kan marak yang namanya penipuan nih Bapak dan penggelapan data terutama dari NIK ya Pak ya. Apakah BPS juga memerlukan data NIK penduduk nih Pak? Iya. Membutuhkan Bapak? Iya betul. Jadi pendataan ini berbasis pada identitas kependudukan, yaitu nomor induk kependudukan NIK. Data yang diberikan oleh responden dijamin kerahasiaannya dalam undang-undang. Pastikan bahwa yang bersangkutan merupakan benar-benar petugas dari BPS. Salah satu cara untuk mengenalinya adalah dengan membawa surat tugas pendataan dan petugas kami juga kami bekali name tag yang dia bisa dilakukan QR code gitu ya, kayak QR code ya, ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Jadi nanti bisa akan dicek ya, Pak ya? bisa dicek gitu. Selain itu, berdasarkan hasil pertemuan ya, pertemuan pimpinan di provinsi, dari Polda juga menginstruksikan ya kepada petugas untuk tidak melakukan pemfotoan terhadap KTP. Oh ya. Seperti itu. Ya, Bapak, apa sih manfaat yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan atau program dari Reksosek ini nih? Ya, baik, manfaatnya untuk jangka pendek atau menengah, data Reksosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Data Reksosek juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan ketika menghadapi bencana wabah atau kondisi sosial ekonomi sebagai kepala rumah tangga, disabilitas, kelompok penduduk berpenyakit kronis, kaum lansia, dan anak-anak. Sementara itu, jangka panjangnya Reksosek bertujuan untuk membangun data kependudukan tunggal yang berkualitas, termutakhirkan, dan akurat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyusun dan menjalankan kebijakan secara tepat sasaran. Nah, terakhir nih Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk warga Tabalong? Kepada seluruh warga Kabupaten Tabalong, terima kedatangan petugas kami pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November tahun 2022. Beri jawaban dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jawaban Bapak Ibu semua dapat membantu kami mencatat untuk membangun negeri. Oke, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga kegiatan Reksosek berjalan sukses. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sigit yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog, Bapak. Sama-sama. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses melalui YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.